Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kita di GIC Channel dalam acara program Santri, Pesan Menginspirasi. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah kedatangan tamu yang luar biasa yang akan kita minta nanti share-nya, yaitu Kiai Haji Zain, salah satu pimpinan Pondok Pesantren Al-Husna. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, saya selalu Pak Kiai ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini Pak Kiai, kita alhamdulillah juga ini mumpung ada wadah channel, jadi pengen ngobrol-ngobrol santai dengan Pak Kiai. Iya. Tentu saja seputar pesantren Pak Kiai. Iya. Nah karena Pak Kiai Zain ini pimpinan pesantren Al-Husna, ini kita boleh dong Pak Kiai sedikit ingin tahu sebenarnya seperti apa sih Al-Husna, kemudian ya mudah-mudahan juga jadi inspirasi sahabat-sahabat sekalian yang ada di manapun berada, bahwa Pak Kiai juga pimpinan Al-Husna juga istilahnya sudah makan garam lah dalam mengelola pesantren. Ini kita pengen tahu seperti apa sebenarnya Al-Husna, dan kemudian kira-kira apa sih pesan yang bisa disampaikan terutama kepada kita di pesantren Gema Insan Cendekia ini Pak Kiai. Mangga Pak Kiai. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Banyak sekali ya tentang dalil-dalil seputar keutamaan daripada ilmu dan ulama. Salah satunya adalah al-ulama warasatul anbiya. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, melainkan mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambilnya sungguh telah mengambil bagian yang luar biasa dahsyat, tidak tertandingi dengan kenikmatan-kenikmatan lahir di luar ilmu. Untuk itu maka insya Allah ya, bermodalkan dari banyak ayat, banyak hadis, juga bimbingan para kiai, para ulama, serta nasihat orang-orang tua kita ya, agar kita senantiasa mahabbah terhadap ilmu dan ulama. Ketika kerasulan sudah Allah tutup dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penerangan terhadap umat ini kan mesti terus berlangsung. Dan siapa yang melanjutkan ini? Ya tentu para ulama. Oleh sebab itu maka melalui kesempatan ini saya justru minta doa kepada Kiai. Kami yang minta doa, serta para santri di sini di Gema Insan Cendekia, agar saya diberikan kekuatan oleh Allah untuk tetap istiqomah di dalam kegiatan talabul ilmi tanpa henti, juga nasrul ilmi tanpa henti melalui pengajaran-pengajaran terhadap para santri. Begitu Mas. Alhamdulillah. Jadi poin yang utama memang al-ulama warasatul anbiya, Kiai ya. Nah, tentu saja kayak gini. Untuk menciptakan atau mencetak ulama ini kan memang kita tidak mudah, memerlukan semacam wadah. Nah, Kiai sendiri gimana di pesantren Al-Husna dalam rangka tadi menciptakan ulama atau mengkader ulama yang warasatul anbiya tadi Kiai. Mangga Kiai. Iya betul. Memang untuk menuju ke arah sana ya, itu perlu adanya, yang pokok sih satu, perlu adanya orang yang siap ikhlas mengajar. Para asatidz, para masyayikh, para kiai, para ulama.
Yang kedua, umat mesti diingatkan betul. ya. Jangan sampai kecintaan terhadap ilmu dan ulama ini pudar Udara ya. seiring dengan hedonisme ya dan materialistik sekarang ini cenderung Iya, ke situ. iya. Terus yang ketiga, perlu adanya sarana. Sarana. Kalau di zaman Rasul dengan para sahabat waktu itu memang belum ada ribat ya, Betul. maka pemanfaatan sarananya adalah melalui masjid. Tapi seiring waktu, alhamdulillah kita yang ada di Indonesia ini tradisi pesantren itu sudah dirintis, dimulai oleh para aulia, Iya. para wali. Oleh sebab itu maka karena menuntut ilmu adalah fardu, kemudian tidak akan sempurna pelaksanaan menuntut ilmu yang tugasnya fardu ini, maka pengadaan terhadap sarana berupa pondok pesantren atau apapun ya, itu juga menjadi satu paket hukum. Itu al-wasilah bihukmil maqasid, ma la yatimul wajibu illa bih fa huwa wajib. Maka saya menggunakan wasilah pondok pesantren untuk mendidik anak-anak itu, Kiai. Tentunya juga ada satu hal yang dulu awal saya merintis pondok pesantren adalah berkat restu, bahkan perintah dari guru-guru saya di pesantren. Karena begitu tradisi para santri itu senantiasa berusaha dalam perkara baik ya. Perkara baik itu menyelenggarakan pesantren untuk mendidik anak-anak, tapi tetap tidak boleh lepas dari yang namanya ridho guru dan ridho ibu bapak. Jadi awal dulu saya merintis pondok pesantren ya bukan karena saya bisa ngaji atau pintar, apalagi enggak, tetapi yang saya utamakan adalah bagaimana doa serta restunya orang tua dan para guru, seperti itu kan. Jadi bersyukur saya di sini ada pondok pesantren. Alhamdulillah. Tapi juga satu sisi lain juga saya mengingatkan berupa keprihatinan ya, tidak sedikit pondok pesantren ada bangunannya, ada fisiknya, tapi entah karena apa ya kemudian tidak maksimal berfungsi sebagai lembaga pendidikan terhadap anak-anak. Saya berharap banget Gema Insan Cendekia yang ada di sini, desa apa Kang? Desa Cengkong ya, Kecamatan Purwasari. Baik, itu bisa sebagaimana masjid ya, sebagaimana masjid di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang makmur keberadaannya seperti itu. Mudahan Kiai mohon bimbingan dan doanya ini juga. Jadi sahabat sekalian, pemirsa GIC Channel, kita mumpung masih dengan Kiai Jen, salah satu pimpinan pondok pesantren di Al Husna. Tentu saja gini Kiai, kita sebenarnya pengen tahu yang lebih spesifik apa sih yang diadakan di Al Husna terkait dengan tadi dalam rangka kita mencetak kader-kader ulama, kiai, kemudian kader-kader yang thalabil ilmi terutama dalam bidang agama ya gitu. Nah itu kita bisa pemirsa ini atau sahabat-sahabat di manapun yang berada ini bisa tahu kira-kira apa sih yang selama ini Kiai lakukan, apakah ada pelajaran atau kurikulum tertentu di Al Husna sendiri biar kita bisa contoh sahabat sekalian ya. Iya, gitu, Kiai. Salah satu yang ikut menentukan ya output dari satu lembaga pendidikan selain ketersediaan sarana prasarana dan adanya guru serta murid, itu kurikulum mesti bagus. Tentang apa yang diajarkan kita merujuk saja kepada apa yang sudah dicontohkan oleh para ulama-ulama salaf terdahulu. Jadi tauhid ya. Dari situ merupakan pokok dan induk seluruh ilmu. Kemudian tauhidnya mesti kuat. Apalagi zaman akhir ini kan ujian yang merongrong keimanan itu luar biasa. Hampir dari semua arah ya. Bentuknya pun macam-macam ya. Ada berbagai godaan lah yang kalau kita tidak kuat dengan akidah, dengan tauhid kita,
bisa terjadi apa yang diingatkan oleh Rasul, dikhawatirkan oleh Rasul. Apa itu satu kondisi di mana fitnah begitu pekat sehingga yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, atau wa yusbih mu'min wa yumsi kafiran, ya bi'ul mar'u dinahu bi'aradin minad dunya. Itu jadi paginya mukmin, sorenya udah kafir, atau sebaliknya. Kemudian banyak orang entah karena, yang jelas sih karena kelemahan akidah ya, agama kemudian dijual, ditukar untuk mendapatkan dunia segala macam. Maka kurikulum khas di pondok pesantren adalah tauhid. Yang kedua, setelah tauhidnya kuat sebagai ilmu yang akan menghantarkan anak didik menjadi ma'rifatullah ya. Ma'rifatul Rasul ya. Ma'rifatul syariah tentunya juga. Berikutnya adalah fikih. Jadi fikihnya memang harus kuat sehingga nanti jangan sampai anak-anak gemar beribadah tapi tidak punya ilmu. Atau sebaliknya banyak ilmu tapi tidak gemar ibadah. Maka setelah tauhidnya kuat, kemudian fikihnya kuat, maka akhlak dan pembiasaan. Kalau saya di Al-Husna memang sangat perhatian tuh begini. Dalam pembiasaan itu mesti saya ingatkan bagaimana kita akan baik dengan diri kita, bagaimana kita akan baik dalam konteks hablum minan nas kalau dengan hablum minallahnya kita abai. Nah, oleh karena itu maka kami di Al-Husna ini mengajarkan kepada para santri disiplin sholat tepat waktu di awal, berjamaah di masjid. Dan karena anak-anak ya, walaupun kadang dikasih dalil-dalil yang sifatnya targhib buat tarhib, tapi bahasa anak-anak juga kita absen gitu. Dan itu juga yang nanti disampaikan kepada anak-anak, ini loh bahwa di Al-Husna ini tidak cuma ilmu tapi pengamalan daripada ilmu, pembiasaan baik ya, terutama dalam hal menjaga disiplin sholat. Ini nanti dinilai segala macam sudah. Intinya sih ya, berikutnya satu lagi yang Ustaz. Di Al-Husna ini juga berikutnya setelah tauhid ya fikih, tahsin pasti. Tahsin, berikutnya adalah saya memang punya kekhususan ciri khas tuh ke nahus sorob. Mungkin karena memang habitat saya, latar belakang pendidikannya dari nahus sorob, maka ke anak-anak juga nahus sorob. Karena punya prinsip. Satu, belajar nahus sorob itu hukumnya adalah fardu. Meskipun terkategori fardu kifayah. Yang kedua, nahus sorob itu merupakan ilmu kunci. Sehingga anak nanti bisa mandiri tanpa harus selalu talaki dengan kita, dia bisa baca sendiri. Yang ketiga, nahus sorob itu adalah mudah. Saya selalu dengungkan ke anak-anak, mudah, menyenangkan dan mencerdaskan. Seperti itu kan. Banyak nazom-nazom yang menginspirasi dan bikin semangat ya. Terus juga kita pesantren punya ciri khas apa? Taqarrubnya kepada Allah melalui amal nawafil ya, sholat rawatib, qiyamul lail, duha, serta dzikir pagi petang sebagai sarana kontak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak boleh juga dalam kitab taklim itu disebutkan ciri khas santri itu harus selain gigih, semangat dalam belajarnya, jangan lupa taqarrub dan munajatnya kepada Allah. Begitu. Masya Allah, alhamdulillah. Para sahabat sekalian, guys, channel dimanapun berada, kita masuk ke segmen terakhir, alhamdulillah, masih dengan Kiai Zain, pimpinan Pondok Pesantren Al-Husna. Segmen terakhir Kiai. Ini kita tentu saja para pemirsa yang ada di rumah atau dimanapun berada ini ingin mungkin wajangan atau nasihat dari Kiai dalam kehidupan ini terutama kayak gini. Terutama kita ini sekarang sedang Masya Allah menghadapi pandemi yang berkepanjangan Kiai ya. Ini kita minta saran dari Kiai, nasihat, tausiah barangkali agar kita terutama
dan masyarakat sekalian bisa dikuatkan secara batin atau secara imannya gitu Kiai. Mangga Kiai. Baik. Sebagai mukmin telah diajarkan lengkap oleh Islam ya, dalam hal ini Allah dan Rasulnya, bagaimana seorang mukmin berpola pikir, berucap dan bersikap termasuk dalam situasi pandemi. Satu, yakinkan bahwa virus apapun termasuk corona itu adalah makhluk Allah. Makhluk Allah. Karena dia makhluk Allah, maka standar ketakutan kita terhadap virus itu jangan sampai melebihi kadar ketakutan kita kepada Allah. Ya, itu satu. Karena saya melihat fakta ini di masyarakat, ada orang yang bilang gini, sama corona takut, sama Allah nggak takut. Ya itu gimana Kiai itu? Prokes suruh tutup, masker segala macam, pakaian itu tuh pengaman itu. Azmat. Ditaati banget. Tapi oleh Allah Ta'ala dari dulu disuruh tutup aurat banyak, nggak digubris. Udah 14 abad yang lalu gitu. Kenapa dengan virus takut tapi dengan neraka nggak takut gitu. Sampai diingatkan belasan abad yang lalu kok nggak ditaati juga. Satu. Yang kedua, bahwa menghadapi itu kita diajarkan dengan syariat, karena ini virus ya, maka kita juga harus hati-hati. Prokes itu betul, masker, saya kantongin masker juga. Iya. Ini kita udah sahabat udah prokes ya, siaran ini udah prokes aja juga bawa masker. Ini kita udah prokes semua. Jadi dianjurkan banyak cuci tangan. Kita bukan cuma cuci tangan, banyakin wudhu gitu ya. Betul. Pola hidup bersih segala macam itu kita jaga. Cuma satu hal juga di sini saya ingin mengingatkan, ada yang lebih bahaya daripada virus corona yang katanya di varian Delta ini lebih ganas berapa kali lipat dari sebelumnya. Saya ingin mengatakan ada yang lebih bahaya daripada virus yang menjangkit umat ini. Apa itu? Kebodohan. Kebodohan ya. Iya, betul. Jadi kalau virus paling parah bahaya, menjadi sebab kematian seseorang katakanlah ya. Cuma jadi sebab aja, karena yang mematikan itu kan Allah Ta'ala. Ya selama enggak kena virus kebodohan, ya cuma sampai mati itu aja rasa sakitnya. Selepas itu di alam barzah, alam berikutnya insya Allah orang ini mati syahid dapat surga. Tetapi kalau virusnya itu berupa kebodohan di tengah-tengah umat, sampai orang Islam kok nggak ngerti, nggak bisa baca Quran, ada orang Islam kok nggak bisa wudhu, nggak bisa sholat, nggak kenal dengan Allah sebagai Tuhannya, nggak kenal dengan Nabi Muhammad sebagai Rasul panutannya, nggak ngerti halal haram begitu ya, dia lebih familiar ngerti dengan urusan bisnis, urusan duit kayak begitu. Mohon maaf, sekalipun dia nggak kena virus corona, happy aja gitu. Percayalah yang kayak begitu mati itulah awal penderitaan yang abadi. Oleh sebab itu maka kita nuansanya tetap nuansa ilmu dan amal. Saya mengingatkan kepada pemirsa semua, sekali lagi ada yang lebih bahaya dari segala macam virus. Mungkin kalaupun ada yang lebih bahaya lagi dari virus varian Delta ini, sampai kapanpun virus kebodohan itu yang lebih membahayakan. Baik, mungkin ini segmen terakhir Kiai. Alhamdulillah pemirsa sekalian, penonton GIZ Channel dimanapun berada, alhamdulillah tiba saatnya kita undur diri dalam acara GIZ Channel Santri Pesan Menginspirasi. Terima kasih banyak Kiai Ahmad Zain, pimpinan Al-Husna, atas motivasi kemudian ilmunya yang kita sharing bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita selalu perlindungan kesehatan Kiai ya. Kiai sehat selalu. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam
perjalanan dakwah kita, Amin. terutama dalam kalimatillah. Amin. Ya. Amin. Baik, guys channel yang berbahagia dan di mana berada, kita undur diri, kita akhiri pertemuan yang berbahagia ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.